Komunitas Garabandal dari ziarah jadi suara solidaritas. Ya, suara solidaritas yang bergaung nyaring karena konsisten dari tahun 2012 setiap tahun mengadakan bakti sosial ke daerah-daerah terpencil melalui pengobatan gratis. Inilah suara solidaritas yang terus berkumandang merdu karena tetap solid hingga tahun 2021 ini dan pasti tetap teguh di tahun-tahun yang akan datang. Inilah tahun yang ke-10 tindakan solidaritas mereka kendati di tengah pandemi COVID-19 tetap terus berirama bukan dalam pengobatan tetapi dalam kunjungan kasih ke panti asuhan Sayap Kasih Woloan. Bagaimana terbentuknya, apa saja kegiatannya, di mana saja yang pernah dikunjungi, dan siapa saja yang telah dilayani? Ikuti video berikut ini. Salam sehat, apa kabar? Baik sekali. Sudah lama tidak ketemu ini ya? Ya. Karena pandemi. Kita tidak seperti biasa. Baik, silakan duduk, dokter. Terima kasih. Ya, Dokter Roy Tiko Alu ini sehari-hari sebagai dokter dan punya tempat praktek di Sonder ya? Di Sonder, betul. Itu hari prakteknya hari apa sampai hari apa? Jadi dari hari Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai hari Jumat. Jam berapa sampai jam berapa itu? Ya, dari pagi sampai pagi. Dari pagi sampai pagi. Itu yang saya maksudkan dengan orang sibuk sebenarnya. Tapi dokter ini saya dengar-dengar dokter ini tergabung dalam satu kelompok. Kendati sibuk seperti itu, tergabung dalam satu kelompok yang namanya Garabandal dan punya kegiatan untuk pengobatan gratis ke mana-mana begitu. Jadi Ya, dari mana ini? Apa maksudnya Garabandal dan mengapa ada pengobatan seperti itu? Oh iya. Ceritanya beranjak dari ziarah ke Eropa, ziarah rohani. Ya. Dengan seorang pastor pembimbing, kita dari kelompok Manado. Juga tergabung dengan sebagian kelompok dari Surabaya dan ada yang bahkan dari Australia. Ya. Nah pada tahun 2002 mengadakan ziarah ke Eropa dan di sana kita berkeliling di tempat-tempat ziarah yang bersejarah seperti di Vatikan, di Loyola, Lourdes, dan kita tiba di satu tempat yang namanya Garabandal, suatu dusun. Dusun itu terletak di bagian utara Spanyol. Oke. Nah, pengalaman rohani biasa kita rasakan di setiap kunjungan, namun ada istimewa di tempat tersebut. Ada pengalaman rohani dari kita kelompok itu. Nah, dan dari itu setelah pulang dari ziarah kita di Manado yang kelompok tersebut ada yang sebagian suka kumpul-kumpul bersama Ya. dan dicetuskan oleh pastor pembimbing kita bikin suatu kegiatan sosial, bukan cuma kumpul-kumpul. Nah, sekitar tahun 2012 ya, mulailah kita mengadakan suatu gerakan berkumpul bersama untuk mengadakan kegiatan seperti pengobatan gratis dan kita mengambil nama Grup Garabandal. Grup Garabandal. Oke. Jadi saudara pemirsa, berawal dari ziarah rohani ke Eropa termasuk di salah satu tempat yang namanya Garabandal, lahirlah satu kegiatan sosial yaitu pengobatan sosial mulai tahun 2012 Ya, dengan betul. mengambil nama Garabandal tempat yang pernah dikunjungi itu. Iya. Ini menjadi kekuatan, menjadi pemersatu tapi juga menjadi pendorong untuk tiap tahun. Sudah berapa lama itu kira-kira? Jadi dari tahun 2012 kita sudah mengadakan 9 kali. 9 kali pengobatan. Ya 8 kali pengobatan, 1 kali kunjungan di Panti Werda. Saya mulai dari Ibu Meiti dulu. Ibu Meiti, bagaimana sampai mau terlibat dengan gerakan ini,
kelompok Garabandal ini mau berbela rasa dengan orang-orang yang membutuhkan lewat pengobatan gratis. Ya, saya pun tinggal Garabandal ini siara, dan akhirnya Romo Kris sebagai Romo pembimbing rohani bagi kami untuk siara, dan kami bisa tetap berjalan sampai sampai sekarang ini, dan punya visi misi untuk baksos mengobati untuk di daerah-daerah ya. Saya kurang ngerti di Manado di mana. Saya pokoknya dari sini ya support ya, karena ini bagus banget untuk kita melayani dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini juga satu melibatkan kita lah untuk tetap menjaga rohani kita untuk saling membantu. Baik, terima kasih Ibu Meiti. Saya sebenarnya lagi merahasiakan, tapi Ibu Meiti sudah bilang. Dan saya ingat yang terakhir kita kelola Ibu Meiti juga sumbang ada gudang sepatu ya untuk umat di Lola. Luar biasa. Terima kasih Ibu Meiti untuk sumbangannya, tapi juga untuk kehadirannya pada malam hari ini. Ibu Shirley ini sudah jauh dari Australia, tapi tetap mau terlibat dengan kita kelompok Garabandal ini, tetap mensupport kita. Bagaimana Ibu Shirley melihat gerakan ini, tapi juga mau terus berkontribusi untuk kita, terutama untuk orang-orang yang membutuhkan di tempat-tempat yang terpencil. Iya, kalau saya terus terang, Pastor, pengalaman ketika bisa bersiara rohani itu sungguh sangat berkesan, dan saya merasa sangat bersyukur, dan ternyata baru menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada saya yang selama ini just taken for granted. Jadi saya pun ingin membagikan kasih yang sama itu kepada sesama. Nah, sekarang bagaimana caranya membagikan kasih itu? Kan banyak juga kita sering melakukan banyak kegiatan sosial ya, jadi bukan cuma di kelompok Garabandal. Tetapi kenapa saya bisa konsisten di kelompok Garabandal? Karena sejak dari pertama kita tuh sudah komit bahwa di dalam kelompok Garabandal ini kita tidak akan bikin pesta-pesta. Jadi maksudnya kalau selama ini ada yang ulang tahun atau ada yang mau acara-acara apa, kita skip. Jadi uangnya kita simpan. Jadi kita semua untuk kontribusi di acara baksos yang setahun sekali ya. Jadi, dan itu juga saya senang bisa ikut di kegiatan yang memang langsung ke orangnya begitu. Saya terus terang saya kurang suka kalau cuma sekedar menyumbang ya, cuma misalnya menyumbang uang gitu terus tidak terjun langsung. Saya lebih suka, kalau saya pribadi, saya lebih senang saya bisa melihat sendiri, oh iya ternyata donasi itu kita gunakan di mana. Walaupun itu tentunya lebih susah ya Pastor, karena kita harus lebih repot, harus persiapan dari seperti tadi bilang 1 bulan sebelumnya atau lebih lama lagi, ya kan mestinya kan lebih gampang kita cuma kasih uang ya. Jadi itu, tapi khusus di kelompok Garabandal kita mau terjun langsung dalam arti juga secara khusus untuk teman-teman di Manado yang secara khusus itu telah memberi diri begitu banyak. Baik, terima kasih Ibu Shirley. Dan Ibu Shirley juga pernah terjun langsung sampai pergi ke Mangaran, mengalami dahsyatnya gelombang di Mangaran ya. Itu masih ingat ya Ibu Shirley. Ada fotonya saya lihat, saya dapat di Facebook. Terima kasih Ibu Shirley dari Australia. Sesudah diri diselamatkan